Kompas Malam didukung oleh Iran meluncurkan drone dengan target menyerang radar Amerika Serikat dan industri aluminium di Uni Emirat Arab. Israel rilis serangan terhadap truk yang dijadikan peluncur rudal balistik Iran di daerah Tabriz. Warga dihebohkan dengan munculnya benda bercahaya melintas di langit Lampung. BRIN menyebut benda langit tersebut adalah pecahan bekas roket Tiongkok. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar? Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan sejumlah informasi lainnya. Bersama saya Dian Silitonga, kita jelang Kompas Malam selengkapnya. Informasi pertama di Kompas Malam, Saudara, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengklaim telah menghancurkan sejumlah pesawat Amerika Serikat di Isfahan, Iran. Pesawat ditembak di tengah misi penyelamatan pilot jet tempur F-15 yang jatuh. Ini adalah visual puing-puing yang diduga sebagai pesawat Amerika Serikat yang ditembak jatuh di wilayah selatan Isfahan, Iran Tengah. Serangan ini dilakukan selama operasi gabungan Amerika Serikat berlangsung. IRGC sebelumnya juga menargetkan helikopter berat Amerika Serikat yang terlibat dalam operasi penyelamatan di wilayah selatan Isfahan. Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya IRGC menyebut jika operasi penyelamatan Amerika Serikat sebagai kegagalan total. Sementara itu, lewat akun media sosial Truth miliknya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim militer Amerika Serikat berhasil menyelamatkan pilot jet tempur F-15 yang jatuh akibat ditembak Iran. Trump menyebut operasi penyelamatan ini menjadi salah satu operasi pencarian dan penyelamatan paling berani dalam sejarah Amerika Serikat. Trump menyebut jika pilot berhasil ditemukan dalam kondisi selamat namun mengalami cedera. Dalam akun Truth Sosial, Trump menuliskan, "Kami berhasil menemukannya. Selama beberapa jam terakhir, militer Amerika Serikat telah melakukan salah satu operasi pencarian dan penyelamatan paling berani dalam sejarah Amerika Serikat untuk salah satu perwira anggota kru kami yang luar biasa, yang juga merupakan seorang kolonel yang sangat dihormati. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah militer bahwa 2 pilot Amerika Serikat diselamatkan secara terpisah jauh di wilayah musuh. Kami tidak akan pernah meninggalkan seorang pejuang Amerika." Iran masih unjuk kekuatan dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel, saudara. Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan serangan gelombang 95 operasi True Promise 4. Media Iran Press TV melaporkan Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan gelombang serangan ke-95. Serangan menargetkan sistem peluncur roket canggih atau HIMARS milik Amerika Serikat di Kuwait dan baterai sistem pertahanan udara jarak jauh atau Patriot di Bahrain. Pada serangan sebelumnya, Iran menyasar sasaran-sasaran utama di seluruh Israel menggunakan rudal balistik dan drone bunuh diri. Media Iran Press TV juga melaporkan Angkatan Darat Iran meluncurkan drone yang menargetkan radar Amerika Serikat dan industri aluminium di Uni Emirat Arab. Serangan juga menyasar markas komando Amerika Serikat di Kuwait dengan menggunakan drone Aras-2 dengan jangkauan yang diklaim hingga 2.000 km.
Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan Kiryat Shmona di distrik area utara Israel menjadi salah satu lokasi sasaran intensif dengan rudal kader multi hulu ledak. Sejauh ini tak ada laporan korban luka di Israel Utara. Tentara Israel atau IDF mengatakan telah mengidentifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran dan sistem pertahanan sedang beroperasi mencegah ancaman ini. Masih dari kota Kiryat Shmona, saudara, kali ini sekutu Iran Hizbullah menghantam kota Kiryat Shmona dengan roket. Tak ada laporan korban luka dalam kejadian ini. Israel juga merilis serangan sebuah truk yang digunakan sebagai peluncur rudal balistik bergerak di Tabriz, Iran, Sabtu waktu setempat. Serangan itu menggagalkan rencana penembakan rudal ke arah Israel dari Iran Barat. Angkatan Udara Israel terus menyerang kekuatan Iran untuk menangkis tembakan ke arah warga Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunggah pernyataan di akun Truth Social. Trump mengultimatum Iran agar membuka Selat Hormuz dalam 48 jam atau 2 hari ke depan. Selat Hormuz ditutup Iran untuk Amerika dan negara-negara sekutunya sejak serangan Israel ke Iran pada akhir Februari lalu. Selat Hormuz merupakan jalur utama bagi kapal-kapal tanker yang membawa minyak mentah dari negara-negara Teluk menuju pasar internasional. Dan kami kutip dari Reuters, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran melalui media sosial pada 4 April bahwa waktu hampir habis bagi negara itu untuk mencapai kesepakatan atau membuka jalur air utama Selat Hormuz. Trump mengunggah dari akun Truth Social Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan menulis, "Ingat ketika saya memberi Iran 10 hari untuk membuat kesepakatan atau membuka Selat Hormuz. Waktu hampir habis, 48 jam sebelum semua neraka akan menimpa mereka. Maha Suci Tuhan." Garda Revolusi Iran memperingatkan Amerika dan Israel jika terus meningkatkan serangan ke Iran untuk membuka Selat Hormuz, maka Iran tak segan akan menyerang sistem peluncur roket Amerika Serikat di Kuwait, rudal Patriot di Bahrain, dan perusahaan teknologi kecerdasan buatan Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Bahkan kini dalam gelombang serangan ke-95 operasi Janji Sejati 4, Iran telah serang beberapa distrik di Israel secara terus-menerus seperti di Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak, dan Kiryat Shmona. آتشبارهای هایمارس ارتش تروریستی آمریکا در جزیره بومیان کویت، سامانه پاتریوت آمریکایی در شمال بحرین، محل تجمع شلیک کنندگان موشک‌های آمریکایی، محل تجمع فرماندهان ارشد و مربیان ارتش تروریست آمریکا در امارات و شرکت فناوری هوش مصنوعی اوراکل آمریکایی در امارات بخشی از اهداف شاخص این حملات بودند. فراموش نکنید که در صورت گسترش شرارت کل منطقه به جهنمی برایتان تبدیل خواهد شد. Ongkos perang Amerika Serikat melawan Iran membengkak, saudara. Sejumlah media Amerika Serikat melaporkan biaya perang melawan Iran mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 34 triliun rupiah untuk sehari. Angka ini terdiri dari mobilisasi aset regional seperti pengerahan kapal induk, seperti biaya operasi jet tempur. Sejak Amerika Serikat Israel menyerang Iran pada 28 Februari 2026 lalu, sudah 4 jet tempur F-15E milik Amerika Serikat jatuh. Sementara itu harga per unit untuk 1 jet tempur F-15E mencapai 87,7 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,25 triliun rupiah. Ongkos terbang per jam pesawat tempur Amerika Serikat ini sekitar 29.000 dolar Amerika Serikat atau senilai 411,8 juta rupiah.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Kongres menyetujui anggaran pertahanan tahun 2027 sebesar 1,5 triliun dolar Amerika Serikat atau senilai 25,5 kuadriliun rupiah. Permintaan ini menjadi salah satu usulan anggaran militer terbesar dalam sejarah modern Amerika Serikat di tengah meningkatnya biaya perang melawan Iran. Saudara, Trump mengklaim kemampuan militer Iran sudah melemah, namun faktanya Iran masih mampu menyerang fasilitas militer Amerika Serikat, Israel, dan sekutu-sekutunya di kawasan. Bahkan sejumlah pesawat tempur Amerika berhasil dilumpuhkan Iran. Untuk membahas lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Dian. Ya, Prof, ini serangan Iran terhadap Amerika Serikat dan juga Israel semakin agresif. Lalu bagaimana kita menerjemahkan klaim Trump yang salah satunya kerap menyebut bahwa Iran sudah melemah? Apakah ini memang kondisi real di lapangan atau hanya retorika kosong saja? Justru jawaban Iran dari pernyataan dari Presiden Trump itu yang katanya angkatan perang Iran sudah habis, bahkan juga angkatan laut, angkatan udaranya sudah tidak ada lagi, itu dijawab oleh Iran dengan serangan-serangan yang mematikan ke dua titik ya. Pertama adalah ke Israel, yang kedua adalah kepentingan-kepentingan Amerika Serikat, termasuk pangkalan Amerika Serikat yang ada di negara Teluk. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa Iran tidak perlu berdebat dengan kata-kata, tetapi ingin memberikan tanda-tanda bahwa apa yang disampaikan oleh Trump ini tidak benar adanya. Bahkan sekarang ini Trump itu kan kerap tidak tegas, tidak konsisten di dalam menyampaikan pandangannya. Misalnya saja terkait dengan Selat Hormuz, Trump beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa Selat Hormuz itu tidak menjadi sekarang tujuan dari perang Amerika Serikat. Bahkan Selat Hormuz diserahkan kepada negara-negara yang punya ketergantungan terhadap Selat Hormuz. Tapi baru-baru ini sebagaimana disampaikan, Trump sekarang mengatakan bahwa harus dibuka Selat Hormuz itu atau akan ada serangan terhadap infrastruktur listrik, kemudian juga jembatan-jembatan yang sangat besar yang dia janjikan, supaya nanti para pengambil kebijakan di Iran ini bisa masuk neraka. Kata-katanya atau kalimatnya tidak mencerminkan seorang negarawan sebenarnya. Jadi ini yang oleh Iran kemudian saya duga akan dilakukan serangan-serangan. Iran tahu bahwa hari Selasa merupakan deadline yang diberikan oleh Amerika Serikat, tapi sebelum sampai hari Selasa itu dilakukan serangan yang lebih hebat di dua titik ini tadi, ke Israel maupun ke kepentingan-kepentingan Amerika Serikat yang ada di negara Teluk, seperti itu. Oke, sebelum kita nanti juga akan membahas terkait dengan ancaman Trump di Selat Hormuz, Prof. Hikmahanto, yang juga jadi pertanyaan, tadi kan Anda mengatakan bahwa cara Iran melawan Amerika Serikat itu tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga tindakan yang agresif begitu. Apakah Anda melihat bahwa strategi perang asimetris Iran ini tercapai dalam konflik ini? Ya, kelihatannya sih seperti itu ya, tercapai. Itu yang membuat Trump frustrasi dan marah begitu ya. Terlebih lagi ketika kemarin ada pilot dari Amerika Serikat yang pesawatnya berhasil ditembak, terus kemudian mereka terpaksa harus terjun payung di wilayah Iran, dan pada waktu itu dicari, dan ya memang bersyukur bahwa akhirnya pilot dari Amerika Serikat ini bisa diselamatkan. Tetapi ini yang membuat Trump khawatir, karena kalau misalnya itu tidak bisa, para pilot itu tidak bisa diselamatkan, kekhawatiran Trump adalah Iran akan memanfaatkan sebagai leverage mereka untuk menekan Trump gitu ya, terutama di mata rakyat Amerika Serikat, agar Trump segera menghentikan serangan-serangan ke Iran dan mengembalikan posisi para tentara Amerika Serikat ini kembali ke base gitu ya, kira-kira seperti itu.
Oke, situasi apa sih yang dibaca Prof di tengah serangan atau gencaran serangan Iran terhadap Amerika Serikat, di tengah juga Donald Trump kencang mengancam Iran untuk membuka Selat Hormuz. Maksud saya di tengah ancaman Trump membuka Selat Hormuz, Iran tetap melangsungkan serangan, bahkan menyerang jet tempur Amerika Serikat, drone dan juga rudal jelajah mereka. Ya, Iran ingin menunjukkan pada Amerika Serikat bahwa dia sekarang yang menguasai Selat Hormuz. Bahkan dari pihak Oman sekarang sedang menegosiasikan dengan pihak Iran terkait dengan kira-kira kriteria apa yang membolehkan kapal-kapal tanker itu melalui Selat Hormuz. Dan juga Iran sudah membolehkan kapal tanker dari Portugal untuk bisa melewati Selat Hormuz. Artinya apa? Artinya Iran ingin mengatakan bahwa sekarang saya ini adalah penguasa dari Selat Hormuz, dan kalau Anda ingin keluar dari Selat Hormuz, tanker-tanker ini dari berbagai negara, milik dari berbagai negara, maka Anda harus ketemu saya dulu, bernegosiasi dengan saya. Dan nanti saya akan kelompokkan negara-negara ini sebagai negara sahabat atau negara musuh, ya. Nah, ini yang kalau sudah seperti ini, kan Amerika Serikat akan mengatakan pasti saya akan dianggap sebagai musuh. Demikian juga Israel. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya katakanlah Indonesia atau negara-negara yang dianggap sahabat oleh Iran dan diperbolehkan untuk melewati Selat Hormuz, itu kan akan dianggap oleh Amerika Serikat sebagai musuhnya. Nah, ini yang akan menjadi dilema bagi negara seperti kita, Indonesia, yang diperbolehkan untuk melewati Selat Hormuz. Tetapi Iran ingin mengatakan bahwa saya juga bisa mencari teman-teman saya untuk menghadapi Amerika Serikat dan Israel, seperti itu. Oke, berarti Anda mau katakan kalau Iran tidak takut terhadap ancaman Trump yang tadi mengatakan kalau tidak dibuka, neraka akan datang begitu ya ke Iran. Tetapi blokade Selat Hormuz ini akan terbuka kalau negosiasi tercapai. Betul begitu, Prof? Ya, jadi seperti itu, Iran tidak mau menyerah terkait dengan Selat Hormuz ini, dan Iran mengambil posisi bahwa dia akan memperbolehkan kapal-kapal untuk melewati Selat Hormuz sepanjang mereka, negara-negara ini, akan bernegosiasi dengan Iran dan diklasifikasi oleh Iran sebagai negara-negara sahabat, seperti itu. Oke, ini kan juga ada upaya dari negara-negara Teluk untuk membentuk koalisi militer dalam membuka blokade Selat Hormuz. Tapi juga kandas, Prof, karena lebih dulu diveto oleh Rusia, Cina, dan juga Prancis. Bagaimana Anda membaca sikap negara-negara Teluk ini? Ya, memang negara-negara Teluk berharap bahwa akan ada mandat dari Dewan Keamanan PBB untuk pasukan multinasional, ya, bukan sekedar peacekeeping, tetapi melakukan yang disebut sebagai enforcement action yang berkekuatan militer terhadap Iran. Nah, ini yang diharapkan oleh negara-negara Teluk sehingga Selat Hormuz itu bisa terbuka. Jadi Selat Hormuz itu tidak sekedar diupayakan oleh Amerika Serikat yang saat ini berperang melawan Iran, ya, tetapi ada endorsement dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan PBB. Nah, hanya saja tadi sudah dikatakan resolusi ini veto oleh 3 negara yang punya hak veto, yaitu Cina, Rusia, dan Prancis. Nah, kalau Cina, Rusia, tentu kita tahu bahwa 2 negara ini ada di belakang Cina, dan tentu tindakan-tindakan yang hendak dilakukan oleh PBB yang dimunculkan oleh Amerika Serikat ataupun oleh negara-negara Teluk, bahkan juga oleh Israel, itu pasti akan mereka veto. Sementara kalau posisi Prancis, yang saya dengar dari pidato Macron, beliau mengatakan bahwa ya, kita punya masalah dengan rezim yang ada di Iran, ya, kita punya perbedaan-perbedaan dengan rezim yang di Iran, ya, bahwa rezim di Iran katanya opresif, tetapi itu semua tidak akan diselesaikan melalui serangan-serangan ke Iran, gitu ya, sebagaimana Amerika Serikat yang lakukan. Jadi dalam konteks ini Perancis ingin mengatakan bahwa tidak seharusnya Iran diserang untuk menurunkan rezim seperti itu. Bahkan juga Perancis juga mengatakan bahwa
apa namanya, mereka bisa, kita negara-negara dunia ini harusnya tidak terlalu tergantung sama Amerika Baik. Serikat. Oke. Kelihatannya Prancis sudah capek ya dengan apalagi kemarin Trump meledek-ledek Presiden Prancis seperti itu. Oke, sudah ditangkap poinnya Prof. Hikmahanto. Negara-negara lain juga bereaksi terhadap perang Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Dan perang masih berlangsung, diwarnai saling ancam dan juga saling serang yang semakin sengit. Kita akan pantau nanti apakah tercapai kesepakatan dan kemana arah konflik ini. Terima kasih Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, telah berbagi pandangan di Kompas TV. Sehat selalu. Terima kasih. Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengecam serangan yang mengakibatkan 3 prajurit TNI gugur dalam serangan di Lebanon. Selengkapnya tetaplah di Kompas Malam. Terima kasih saudara, Anda masih di Kompas Malam. Pasca dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Gripeni, keluarga Kopda Numerta Farizal Ramadan pada Minggu malam menggelar tahlilan dan doa bersama 7 harian di rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta. Doa bersama yang digelar keluarga ini sudah memasuki hari ke-7 sejak meninggalnya Kopda Numerta Farizal Ramadan pada Minggu pekan lalu. Selain warga dan anggota TNI, doa bersama ini juga dihadiri Komandan Brigif 25 Siwah, Kolonel Infantri Dimar Bahtera. Untuk mengetahui suasana terkini di rumah duka Kopda Numerta Farizal Ramadan, salah satu prajurit TNI yang gugur di Lebanon, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ahmadi. Ahmadi, selamat malam. Bagaimana kondisi di rumah duka keluarga Kopda Farizal saat ini? Ya, Dian dan juga pemirsa, memang memasuki hari ke-7 atau hari terakhir di rumah duka Kopda Numerta Farizal Ramadan ini. Memang warga dan juga anggota TNI dari Kodim 0731 Kulon Progo masih menggelar doa bersama dan tahlilan. Acara hari ini juga dihadiri Komandan Brigif 25 Siwah, Kolonel Infantri Dimar Bahtera. Untuk memasuki hari terakhir ini memang warga dan anggota TNI masih antusias untuk mendoakan mendiang Kopda Numerta Farizal Ramadan, seperti itu dia. Oke, apakah ada rencana tokoh-tokoh yang akan datang ke sana? Anda dapat informasi soal itu, Ahmadi? Ya, untuk malam ini memang hanya dihadiri Komandan Brigif 25 Siwah ya. Komandan Kodim yang sebelumnya mengkonfirmasi akan hadir ternyata ada acara mendadak dan tidak jadi datang ke lokasi seperti itu. Oke, sampai dengan malam hari ini keluarga Kopda Farizal masih menggelar tahlilan dan juga doa bersama. Terima kasih atas laporan Anda, Ahmadi. Selamat malam. Saudara, informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto mengecam serangan yang mengakibatkan 3 prajurit TNI gugur dalam serangan di Lebanon. Kecaman disampaikan melalui akun Instagramnya. Presiden memberi penghormatan terakhir terhadap 3 jenazah prajurit TNI yang gugur dan menemui keluarga para prajurit di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu malam. Dalam akun media sosialnya, Presiden Prabowo mengecam serangan yang mengakibatkan 3 prajurit TNI gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Dalam akun media sosialnya, Presiden Prabowo menyampaikan, bangsa Indonesia berduka atas gugurnya 3 prajurit TNI dalam tugas mulia sebagai pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Kami, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, mengecam keras setiap tindakan keji yang merusak perdamaian dan menyebabkan gugurnya para prajurit terbaik bangsa. Sementara itu, Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, meminta PBB mengambil langkah tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL atau misi penjaga perdamaian PBB. SBY mendukung langkah Presiden Prabowo yang mendesak PBB melakukan investigasi serius atas gugurnya 3 prajurit TNI di Lebanon.
SBY menjelaskan pasukan penjaga perdamaian tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak diberi mandat tugas pertempuran. SBY bilang saat ini pasukan penjaga perdamaian termasuk kontingen Indonesia sudah berada di war zone atau zona perang. Kondisi ini berbahaya karena bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung. Dalam akun X-nya, SBY menilai sekarang ini kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar Blue Line, kini sudah berada di war zone, yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah. Bahkan dikabarkan pasukan Israel sudah maju 7 km dari Blue Line. Ibu Pertiwi berduka. 3 prajurit TNI gugur saat bertugas sebagai anggota pasukan perdamaian PBB di Lebanon dimakamkan. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto menjadi inspektur upacara pemakaman Mayor Anumerta Zulmi Aditya Iskandar di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat. Panglima mengungkap, Mayor Zulmi adalah salah satu prajurit terbaik dalam menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Tentara Nasional Indonesia mengucapkan segala sungkawa yang sebesar-besarnya atas gugurnya prajurit terbaik yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Mayor Infantri Anumerta Zulmi salah satu prajurit terbaik yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia yang berdinas di Kopassus. Alma mater saya juga dan saya pernah dandan di sana, dan beliau almarhum merupakan prajurit terbaik. Sementara itu, Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo, Magelang, Jawa Tengah. Kerabat mengungkap almarhum sempat mengabarkan akan pulang pada Mei mendatang usai selesai menjalankan misi. Kopda Anumerta Farizal Ramadan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Peni, Wates, Kulon Progo. Kopda Farizal gugur saat menjalankan tugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Soal gugurnya 3 prajurit TNI di Lebanon, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dave Laksono menegaskan keputusan menarik prajurit TNI dari pasukan perdamaian harus melalui evaluasi menyeluruh. Harus dievaluasi ulang baik keberadaan para prajurit kita, fungsi daripada prajurit kita, dan juga objektivitas daripada misi mereka ada di sana. Semestinya ini sudah masuk masa pergantian ya, atau rotasi, dan juga kita mesti lihat bahwa mandat untuk UNIFIL itu sebenarnya akan habis di 2026 ini. Maka melihat hal-hal tersebut dan juga sudah ada korban dari prajurit kita, maka harus dipertimbangkan dengan baik, dengan matang untuk mengevaluasi total pentingnya dan juga kebutuhan akan prajurit kita ditugaskan di Lebanon. Menurut DPR, kedepannya dalam memutuskan mengirimkan prajurit TNI, pemerintah harus mempertimbangkan keselamatan prajurit sambil juga menjaga kehormatan Indonesia di panggung internasional. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai jeda, Kompas Malam masih akan kembali dengan informasi. Serangan udara Israel kembali menghantam kota Beirut, Lebanon. 4 orang dilaporkan tewas.
Saudara, Israel kembali melancarkan serangan udara ke kota Beirut, Lebanon pada Minggu waktu setempat. 4 orang dilaporkan tewas. Beberapa ledakan terdengar dan kepulan asap membumbung di kota Beirut setelah Israel melancarkan serangan udara. Serangan itu menargetkan sebuah bangunan di kawasan padat penduduk yang mengakibatkan kerusakan dan korban berjatuhan. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 4 orang tewas dan 39 terluka akibat serangan ini. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan setiap prajurit TNI di Lebanon telah dibekali SOP di daerah tugas. Ia mengimbau keluarga prajurit TNI tidak perlu merasa khawatir. Jenderal Maruli mengatakan para prajurit yang bertugas di wilayah misi perdamaian telah memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam berbagai situasi. Untuk itu ia meminta agar keluarga para prajurit yang bertugas tidak perlu khawatir di tengah situasi keamanan yang memanas. Sebetulnya mereka sudah ada SOP ya, SOP untuk bagaimana apa yang harus dilakukan dengan kondisi apa. Nggak usah risau, sebetulnya mereka juga sebetulnya tahu apa yang harus dilakukan. Tapi apapun juga semua pasti ada resikonya di tengah-tengah kejadian tersebut. Yang penting doakan saja semua bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut pemerintah Indonesia mengecam keras serangan terhadap pasukan perdamaian PBB dan meminta dilakukan investigasi menyeluruh. Menlu juga menegaskan penyebab terlukanya 3 prajurit TNI tersebut masih diinvestigasi. TNI yang terluka, yang juga penyebabnya seperti halnya dari 2 insiden yang sebelumnya terjadi itu masih diinvestigasi oleh UNIFIL, rapat luar biasa Dewan Keamanan, yang intinya pertama kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian. Oleh karena itu hal seperti ini, ya kalau kita ngomong tidak seharusnya terjadi, tetapi kenyataannya ini terjadi. Harus ada satu garansi keamanan bagi prajurit-prajurit penjaga perdamaian, karena mereka menjaga perdamaian, they're peacekeeping, not peacemaking. 3 prajurit TNI Pasukan Perdamaian PBB atau UNIFIL yang gugur dalam serangan di Lebanon di tengah perang Iran dengan Amerika Serikat Israel sudah dimakamkan. Indonesia pun mendesak investigasi dilakukan secara transparan atas serangan itu ke Dewan Keamanan PBB. Dan saat ini sudah bersama kami Serma Purnawirawan Muhtar Effendi, ex-anggota UNIFIL PBB tahun 2010-2011. Selamat malam Pak Muhtar. Selamat malam Mbak Dian. Ya Pak Muhtar, ini kan 3 putra bangsa kita gugur dalam menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Bagaimana Anda melihat peristiwa ini sebagai ex-anggota UNIFIL PBB tahun 2010-2011? Terlebih dahulu saya sampaikan ucapan bela sungkawa dan duka cita yang setinggi-tingginya untuk seluruh anggota yang ditinggalkan oleh keluarga dan putra terbaiknya yang gugur di Lebanon. Penugasan di Lebanon itu merupakan salah satu tugas yang paling menurut saya ya merupakan salah satu tugas atau penugasan yang paling prestisius lah, katakanlah begitu. Karena apa? Kita mewakili dari sekian banyak prajurit TNI yang ada di Indonesia untuk tampil di muka dunia bahwa kita berdiri membawa marwah negara Indonesia dan juga membawa misi perdamaian dunia. Kemudian penugasan di Lebanon itu memang sangat mengandung risiko yang tinggi, Mbak. Walaupun katakanlah kita sudah dibekali dengan SOP atau rule of engagement yang jelas dan nyata, tetapi risiko itu tentu saja tidak bisa kita hindari karena memang kita berada di tengah-tengah
dua wilayah yang sedang berkonflik, yaitu Israel dengan Lebanon, di mana kita berdiri di sana sebagai penjaga perdamaian. Artinya kalau kita ibaratkan ke dalam sebuah pertandingan, kita ini merupakan wasit daripada pertandingan. Tetapi dalam hal ini wasit kita ini adalah wasit daripada pertempuran. Sehingga misi kita di sana tidak boleh memihak kepada salah satu blok gitu ya, baik ke Israel maupun ke Lebanon. Karena memang kita misinya murni menjaga perdamaian. Bagaimana caranya supaya perdamaian yang sudah dibuat berdasarkan resolusi PBB nomor 1701 tanggal 11 Agustus 2006 itu betul-betul bisa dijalankan oleh kedua belah pihak. Walaupun pada kenyataannya ya, selama kami pun di sana ada pihak yang memang tidak mentaati resolusi tersebut. Yaitu kalau boleh saya katakan itu adalah Israel, di mana Israel selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang memancing letupan-letupan sehingga terjadinya terjadinya pecah peperangan antara Lebanon dengan Israel. Salah satu kegiatan yang menurut kami sebagai penjaga pasukan perdamaian di Lebanon itu adanya drone-drone yang Israel yang selalu masuk ke wilayah Lebanon. Sudah tentu drone ini diterbangkan oleh Israel selain memantau kegiatan daripada masyarakat Lebanon, juga memplotting dan memapping ya posisi-posisi atau titik-titik koordinat daripada pasukan-pasukan PBB yang sedang bertugas di Lebanon. Jadi Anda mau katakan bahwa Anda juga pernah berada di situasi seperti itu ya Pak Muhtar, melihat drone-drone Israel menyerang kawasan Lebanon. Bagaimana pengalaman Anda ketika bertugas di perbatasan Lebanon pada tahun 2010-2011 yang lalu? Pernah adakah peristiwa serupa prajurit TNI kita yang gugur dalam menjalankan misi perdamaian di sana? Alhamdulillah Mbak, selama kontingen kami berada di Lebanon tahun 2010-2011 itu tidak ada korban dari pihak kita ya, dari pihak pasukan perdamaian PBB terutama kontingen Indonesia, karena memang kita di sana dengan kekuatan teritorial kita di sana, kita membina wilayah yang kita tempati sebagai markas kontingen Garuda di sana, supaya bagaimana caranya mereka selalu kondusif ya, selalu kondusif. Kemudian antara kami sebagai kontingen Garuda dengan masyarakat sekitar itu saling menghormati, saling mengetahui dan menjunjung tinggi kultur yang ada di Lebanon, sehingga gesekan-gesekan tersebut tidak pernah terjadi. Tetapi memang ada pernah salah satu gesekan begitu yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat itu, yaitu adanya masyarakat sipil Lebanon yang menabrak panser kita yang memang sedang melakukan peninjauan atau pengamanan di titik yang sudah ditentukan. Sehingga dengan adanya kejadian tersebut, markas kami terpaksa dikepung oleh warga Lebanon pada saat itu. Nah, ya, cuman alhamdulillah karena memang kepiawaian komandan kami, akhirnya letupan itu bisa diredam oleh komandan dengan pemuka-pemuka yang berasal dari Lebanon. Tentu ada beragam ancaman karena prajurit di sana juga berada di garda terdepan. Tapi apa yang menjadi tantangan terbesar Pak Muhtar ketika bertugas di perbatasan Lebanon sebagai penjaga misi perdamaian? Tentu saja tantangan terbesar bagi pasukan PBB yang berada di Lebanon, dalam hal ini kontingen Garuda, itu betul-betul harus mengetahui, pertama harus mengetahui kultur daripada masyarakat Lebanon. Salah satu misalkan begini, bahwa di Lebanon atau masyarakat Lebanon paling anti dan paling alergi kalau melihat pasukan PBB mengambil foto atau mengambil gambar di sekitaran wilayah Lebanon. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka paling anti melihat pasukan PBB membuka peta gitu ya, untuk memplotting koordinat kan itu. Itu paling anti. Nah, yang kami lakukan di sana itu kami betul-betul membina masyarakat Lebanon itu dengan bekal-bekal ilmu teritorial yang kami dapatkan waktu selama pelatihan di basis, sehingga kami menerapkan
yang namanya 3S, sapa, salam, dan senyum. Nah, itu yang betul-betul kita pegang teguh sehingga masyarakat Libanon pun menghormati kita sebagai kontingen dari Indonesia. Demikian. Baik, terima kasih Pak Muhtar Effendi atau Serma Purnawirawan Muhtar Effendi, ex-anggota Unifil PBB 2010-2011 atas pengalamannya yang dibagikan ke Kompas Malam pada malam hari ini. Tentu kita harapkan tidak ada lagi terjadi kasus yang serupa. Terima kasih. Sehat selalu Pak Muhtar. Selamat malam. Ya saudara, usai jeda Kompas Malam juga masih akan kembali dengan informasi aksi ugal-ugalan 2 mobil terjadi di Tol Wiyoto Wiono, Jakarta saat 2 mobil saling tabrak dengan kecepatan tinggi dan membahayakan pengendara lainnya. Dian Silitonga masih bersama Anda di Kompas Malam. Warga dihebohkan dengan munculnya benda bercahaya yang melintas di langit Lampung pada Sabtu malam. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebut benda tersebut merupakan pecahan sampah antariksa bekas roket Tiongkok. Warga di Lampung Sabtu malam heboh saat melihat cahaya panjang yang melintas dengan cepat dan kemudian menghilang. Sejumlah warga bahkan mengabadikan momen itu. Astagfirullahaladzim. Cuman nggak tahu apa sih, tapi kayak jelas kayak gitu dia, kayak udah apa 8 kalau nggak salah tadi. Terus soalnya tadi heboh, sempat cukup lama sih tadi, kayak kelihatan beberapa detik gitu. Peneliti BRIN Thomas Jamaludin bilang benda bercahaya yang melintas tersebut jatuh di Samudra Hindia. Ia menegaskan benda itu merupakan pecahan sampah antariksa bekas roket Tiongkok. Benda itu pun terbakar dan pecah ketika memasuki atmosfer. Jatuhnya di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, dan itu adalah bekas roket Cina yang yaitu CZ-3B yang digunakan untuk meluncurkan satelit pada 2015 ya. Sampah antariksa yang jatuh ini tidak perlu dikhawatirkan ya, karena secara umum tidak berbahaya karena kemungkinannya kecil jatuh di wilayah pemukiman nih. Warga diminta tak khawatir karena kecil kemungkinan jatuh di permukiman dan membahayakan manusia. Tim Liputan Kompas TV. Aksi ugal-ugalan 2 mobil terjadi di Tol Wiyoto Wiono. 2 mobil saling tabrak dengan kecepatan tinggi dan membahayakan kendaraan lain. Ngeri. Wow, kunaon eta euy. Lipina dihantam ku Innova tuh. Terkait video aksi ugal-ugalan 2 pengemudi mobil di Tol Wiyoto Wiono, Satuan Patroli Jalan Raya atau Ditlantas Polda Metro Jaya langsung melakukan pengecekan ke lokasi kejadian. Namun setibanya di lokasi, kedua pengemudi sudah tak lagi berada di lokasi. Polisi tengah menyelidiki identitas dan mencari kedua pengemudi ugal-ugalan itu. Wah, kayak kasus di awal tuh. Ngeri. Wow, kunaon eta euy. Kejadian tersebut terjadi di ruas tol Wiyoto Wiono, kilometer 19B arah pelabuhan. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat dan sore hari. Terkait kejadian tersebut, Sat PJR Polda Metro Jaya sedang melakukan proses penyelidikan. Arus balik libur panjang, kepadatan kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang Purwakarta dari arah Bandung menuju Jakarta Minggu malam. Kompas Malam masih akan kembali usai jeda. Anda kembali di Kompas Malam. Arus balik libur panjang, kepadatan kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang Purwakarta dari arah Bandung menuju Jakarta pada Minggu malam. Di kilometer 81 Jatiluhur Purwakarta, arus kendaraan menuju Jakarta tersendat. Kepadatan lalu lintas didominasi mobil pribadi dan bus penumpang usai libur panjang akhir pekan. Sementara untuk arus sebaliknya dari Jakarta menuju Bandung terpantau lancar.
Kepadatan arus balik libur panjang akhir pekan juga terlihat di jalur puncak arah Jakarta. Polisi memberlakukan one way selama 6 jam untuk memperlancar lalu lintas saat arus balik. Rekayasa lalu lintas one way sempat diterapkan. Satlantas Polres Bogor mencatat jumlah kendaraan yang melintas di Simpang Gadok meningkat 10% bila dibandingkan hari sebelumnya. Informasi lain, Saudara, Gereja Katedral Jakarta menggelar misa pontifikal dalam rangkaian kegiatan Hari Paskah. Tema yang diangkat adalah pertobatan ekologis. Gereja Katedral Jakarta melaksanakan misa Paskah dengan tema kepedulian terhadap keutuhan alam ciptaan. Tema ini menjadi refleksi bagi umat untuk semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Ibadah misa di Gereja Katedral digelar 3 kali, terakhir pukul 5 sore. Suasana ibadah berlangsung dengan hikmat dan umat mengikuti seluruh rangkaian misa dengan baik. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Paskah kepada masyarakat Nasrani yang merayakan. Ucapan itu disampaikannya dalam akun X pribadi @prabowo. Ia berharap Paskah membawa kedamaian dan kebaikan bagi semua yang merayakan. Sorotan lain, Saudara, di tengah proses pemulihannya, aktivis Kontras yang menjadi korban penyiraman air keras menyampaikan pesan dirinya akan tetap kuat. Pasca serangan penyiraman air keras yang ia terima, Andri Yunus masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari rekaman suara yang diunggah di akun Instagram Kontras, Andri mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas dukungan sejak penyerangan terjadi. Andri menyebut pelaku penyiraman air keras adalah pihak yang tak bertanggung jawab. Andri juga meyakinkan dirinya akan tetap kuat dan tetap menyuarakan perjuangan dan keadilan. Halo kawan-kawan, terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada saya untuk menghadapi teror dari orang-orang yang pengecut. Saya akan tetap kuat, akan tetap tegar, tentu dengan segala dukungan penuh dari kawan-kawan sekalian. Aluta continua, panjang umur perjuangan. Saudara, perbaharui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Dian Silitonga pamit, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan